Terus kalau yang kasus yang satu lagi itu luar biasa banget pemirsa. Jadi saya dapat pasien itu sebenarnya orang linknya pejabat sih. Nggak tahu ya, teman saya gitu ya, punya teman gitu ya. Jadi temannya ini suaminya, ya, jadi temannya ini seorang nakes ya, tenaga kesehatan. Suaminya itu punya keluhan pipisnya itu kencingnya seperti darah, udah merah, matanya merah, perutnya besar, tapi keras kayak batu. Jadi nafasnya udah sesak karena perutnya keras, menekan diafragma. Itu dokter sudah angkat tangan. Padahal masih muda, umur sekitar 47. Masih muda banget ya. Setelah saya sesuai pelajaran Pak Puji, saya ini diagnosa pasien, saya periksa, saya tanya riwayatnya. Saya curiga ini, ternyata beliau pernah dari SMP minum minuman keras. Oh, miras. Ya, makanya Allah melarang minum minuman keras karena di dalamnya itu mudaratnya banyak. Jadi dari SMP minuman keras untuk jaga, katanya untuk jaga kondisinya biar hangat. Kebetulan pekerjaannya emang ya agak bertanggang malam gitu ya. Jadi memang di cuaca dingin. Jadi sampai dia ini masih minuman keras, jadi sehingga matanya tuh merah banget. Pipisnya apa, kondisinya udah pucat. Udah bukan pucat, hijau. Udah hijau. Dan pas periksa itu bukan saja itu yang ditemukan, masalah di organ hati, bukan itu aja yang ditemukan, tapi ada hal lain. Jadi ternyata beliau itu belajar ilmu tenaga dalam atau apalah ya, untuk jaga diri katanya. Karena dia masuk ke pergi malam dan masuk ke tempat-tempat yang agak-agak rawan katanya gitu ya. Saya nggak boleh nyebutin ini profesi, maaf. Jadi profesinya bagus, nolong orang, tapi ya itu perginya ke daerah-daerah yang terpencil, temu-temu orang-orang yang agak-agak ini gitu. Jadi memang jaga diri katanya. Tapi di jaga diri saya periksa dengan minyak bidara itu ada reaksi. Ternyata dia ada jin juga. Jadi memang dia yang mendatangkan jin. Dan setelah diperiksa lagi, tanya-tanya lagi, ternyata ibadah sholatnya nggak ada sama sekali. Masya Allah. Jadi stagnasi hatinya, ruh dan jasadnya. Ruh dan jasad. Jadi ketika alhamdulillah, ketika sudah diberikan herba sekali itu udah, perutnya udah mulai kempes, matanya sudah mulai berkurang merah, dan mukanya udah mulai agak mulai menguning, kan hijau, udah agak menguning, ya, kuning kali enggak, tapi udah mulai agak memerah sedikit. Pemberian herba kedua itu pipisnya udah putih katanya. Pipisnya udah putih, terus nafasnya udah nggak sesak, mukanya udah mulai merah. Jadi sampai 3 pembelian herba, sampai herba 3 baru dia enakan, sampai dia bisa bekerja di kebun. Yang nggak bisa ngapa-ngapain ya, maksudnya bisa jalan aja, tapi untuk mencangkul kan perut, tekanan di perut. Ya. Nah, ini dia bisa cakur berkebun ya. Jadi pola hidupnya, pola makannya, dan pola ruhnya, kehidupan ruhnya saya perbaiki. Jadi alhamdulillah beliau jadi imam yang baik sekarang, ibadah sholatnya bagus, kondisi kesehatannya bagus, alhamdulillah sudah bekerja dengan normal lagi, alhamdulillah. Itu mungkin yang sehingga saya, ya maaf ya terus terang pemirsa ya, saya dengan Pak Puji ini belajarnya karena ingin belajar terus, bukan hanya tentang ilmu saja, ilmu pengobatan aja, tapi Bapak itu lebih ke akidah nanamkan, sehingga ketika belajar rasanya ngecas terus ruhnya, ibadahnya, ruhiyahnya ya, ruhiyahnya gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, demikian Masya Allah ini ya, diskusi dengan Bu Mai, luar biasa testimoninya, dan Masya Allah ini ya, artinya kisah yang sangat-sangat unik, dan bisa diambil sebuah hikmah di situ, bahwa memang ada kaidah segala sesuatu ya, walaupun kelihatannya itu adalah buruk, ternyata
ada hikmahnya gitu. Ada hikmahnya. Nah ini luar biasa sekali, saya pun bisa kebayang sekali ya, beliau posisinya anak gitu, merawat orang tua yang gimana ya, artinya seorang anak yang pengen membaktikan dirinya ya kepada orang tua, ya mencapai sebagai anak yang soleha lah, ibaratnya kan begitu. Nah di depan mata memang sampai orang tua itu ngedrop yang sedemikian rupa. Ini kan bisa kebayang sekali kita sebagai anak terhadap orang tua, tapi hikmahnya luar biasa dari kisah itu sampai akhirnya beliau bisa membawa sendiri ke Padang itu, dan ternyata dengan konsep holistik pula ini, Masya Allah, itu perubahan demi perubahan yang akhirnya sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ini kan luar biasa sekali. Kemudian kisah yang kedua juga itu luar biasa, artinya hikmah yang bisa diambil dari seseorang yang jauh dari ibadah kepada Allah, ibaratnya terus penuh dengan kemusyrikan ya, sampai beliau sadar, bertobat, kemudian kembali ke rel yang benar, yaitu kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga luar biasa kisah ini. Jadi manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bu Mei, Masya Allah, selalu panjang umur dan selalu sehat, dan banyak yang betul-betul artinya tertolong lah insya Allah dengan wasilah beliau ya, tentunya semua atas izin Allah Azza wa Jalla. Demikian pemirsa, mudah-mudahan manfaat dan bisa dijadikan ibroh dan contoh insya Allah. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.